Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan pentingnya karakter. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang namanya karakter sangat memegang peran penting di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, karakter ini sangat penting dan sangat menentukan. Jadi apapun profesi kita dan apapun keseharian kita, karakter kita itu sangat menentukan bagaimana kita. Nah, dan tidak heran beberapa tokoh-tokoh penting di dunia memberikan pendapatnya tentang karakter ini. Nah, seperti yang Bapak Ibu Saudara lihat di layar PPT ini, John Maxwell berkata, jangan mempekerjakan siapapun yang tidak dapat membuktikan karakternya, dan jangan bekerja sama dia dengan siapapun yang tidak berkarakter. Nah, Bapak Ibu, ini sangat benar ya, ini sangat benar. Mengapa? Karena kalau kita lihat bahwa kalau kita bekerja sama dengan seseorang yang tidak berkarakter, maka apa visi ataupun misi yang dikerjakan itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, dan saudara semua, kita bisa lihat di dalam Alkitab beberapa kerjasama yang dibangun dengan baik, ya, karena ada karakter sehingga membuahkan hasil, ya Bapak Ibu. Nah, di dalam Alkitab saya temukan seperti Musa dan Yosua dan juga Saul dan Daud. Nah, kita tahu bahwa Musa dan Yosua memang adalah hubungannya sebagai, bisa dikatakan sebagai tuan dan pelayannya. Nah, tetapi karena Musa menjalin kerjasama kepada Yosua yang adalah abdinya saat itu, dan Yosua juga menunjukkan karakter yang sangat-sangat baik, sehingga Musa bisa percaya pada seterusnya Yosua lah yang memegang hak untuk memimpin bangsa Israel. Nah, demikian juga dengan Saul dan Daud. Ya, mungkin pada saat itu Saul sudah menjadi raja. Dan ketika ia melihat Daud, mengenal Daud, dan ia melihat ada sebuah karakter yang sangat baik dalam kehidupan Daud, Saul tidak segan-segan untuk menjalin kerjasama kepada Daud. Ya, meskipun saudara, meskipun Bapak Ibu, nanti pada akhirnya Saul muncul, ya, di dalam hati Saul muncul iri hati kepada Daud karena Daud lebih dikenal sama rakyatnya. Nah, jadi sangat penting bekerja sama dengan orang yang berkarakter. Yang kedua, ada Abraham Lincoln mengatakan juga bahwa karakter sama seperti sebuah pohon dan reputasi sama seperti bayang-bayang pohon tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika saudara dan saya punya karakter, maka tidak mungkin, ya, kalau kita memiliki karakter, tidak mungkin reputasi kita itu akan tidak baik di mata orang lain. Jadi karakter ini sangat mempengaruhi bagaimana reputasi kita di mata orang lain. Ketika kita berkarakter baik, maka reputasi kita akan selalu baik di mata orang lain. Tetapi sebaliknya juga, ketika karakter kita tidak baik, maka itu reputasi itu seperti membayang-bayangi kita gitu. Jadi itu tergantung kita bagaimana kita menunjukkan karakter, ya, kepada orang lain. Nah, kemudian ada J.P. Morgan juga menyebutkan karakter sebagai jaminan terbaik yang dapat diberikan oleh seseorang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dunia sekuler, ya, mungkin di dunia pekerjaan atau perusahaan, mungkin orang bisa menunjukkan skill sebagai jaminan untuk dia melamar di suatu pekerjaan. Ya,
Mungkin dia punya beberapa skill yang di atas rata-rata dengan sesamanya pekerja. Tetapi tanpa karakter itu tidak akan bisa menjamin bagaimana seorang karyawan misalnya di sebuah perusahaan bisa bertahan di dalam perusahaan itu. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara semua, karakter ini adalah jaminan yang bisa kita berikan kepada orang lain, ya. Bagaimana kita bisa membangun relasi atau kerjasama dengan orang lain. Nah, ada 3 kategori orang yang berkenaan dengan karakter. Yang pertama, ada orang yang berkarakter buruk, jelek, jahat. Kedua, ada orang yang berkarakter baik, indah, atau bisa dikatakan subjektif dan objektif. Ketiga adalah orang yang belum berkarakter. Nah, orang yang dalam kategori ketiga ini adalah seorang yang masih labil, polos, dan berubah-ubah. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah saya renungkan kemarin, di dalam Alkitab pun kita bisa menemukan kategori yang ketiga ini, seperti Yudas ya, seperti Yudas kemarin kita dikasih tugas sama Pak Freddy mencari kelebihan dan kelemahan masing-masing dari murid Yesus. Nah, ketika kita lihat Yudas Iskariot yang sudah dipilih Yesus jadi murid, nah pada akhirnya dia pelin-pelan, saudara. Jadi dia berubah-ubah. Pada awalnya dia mau ikut Tuhan, tetapi pada akhirnya juga dia yang mengkhianati gitu, mengingkar janjinya kepada Tuhan. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen harus punya karakter yang pertama ya. Karakter yang kedua, maksudnya adalah karakter yang indah atau karakter yang subjektif dan objektif. Kita harus menemukan bagaimana karakter yang baik itu. Kita jangan berada di posisi ketiga di mana kita tidak ada karakter gitu loh. Jadi kita tidak bisa menjanjikan apa-apa nanti kepada orang lain, ataupun mungkin nanti kita yang bekerja di suatu menjadi bawahan seseorang, kita tidak bisa menjamin apa-apa kepada atasan kita gitu. Kalau kita tidak berkarakter. Nah, yang kedua adalah manfaat-manfaat memiliki karakter. Nah, jadi di awal tadi sudah saya katakan bahwa karakter itu sangat menentukan. Dan oleh sebab itu manfaatnya juga sangat berkaitan dengan bagaimana kita bekerja sehari-hari. Ya, yang pertama adalah karakter menjadikan kita pribadi yang berintegritas. Karakter dan integritas, saudara, adalah dua hal yang berkaitan erat yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Integritas itu jauh lebih dari sekedar tidak mengatakan kebohongan dan lebih dari mengatakan kebenaran. Integritas itu berarti jujur pada siapa saya sebenarnya. Nah, jadi kalau kita lihat, kata integritas ini berasal dari bahasa Latin, integer, yang berarti keutuhan, keseluruhan, kelengkapan. Berarti bisa kita katakan bahwa orang yang berintegritas, saudara, adalah orang yang utuh, dipercaya, dan dapat diandalkan. Nah, jadi perkataan orang yang berintegritas tidak ada bedanya dengan perbuatannya. Nah, integritas adalah di mana kepercayaan, pemikiran, dan tindakan bersatu. Nah, jadi bisa saja orang itu baik ya di depan orang banyak. Tetapi lain halnya ketika ia berada di tempat yang di mana mungkin dia cuma sendiri gitu. Nah, jadi di tempat di mana dia sendiri, seperti kata Pak Freddy kemarin, di situ nampak gitu bagaimana aslinya orang gitu, karakter aslinya orang. Nah, di dalam Alkitab juga Bapak Ibu Saudara semua, kita bisa menemukan beberapa tokoh-tokoh yang luar biasa yang punya integritas ya. Di mana perkataan dan perbuatannya itu sejalan, tidak pelin-pelan, dan tidak ada suatu perbedaan antara perkataan dan perbuatan. Nah, karakter yang tokoh yang berintegritas, yang pertama yang saya temukan adalah Yusuf. Nah, Yusuf di Perjanjian Lama.
Nah, ketika dia dibawa ke istana, ya, ketika dia digoda oleh Potifar, digoda oleh istri Potifar, dia berani berkata tidak, karena memang dia punya karakter yang baik, dan untuk masuk dalam sesuatu hal yang tidak baik, ia berani berkata tidak. Nah, dan ia pun berani menerima resiko dari hal itu. Akhirnya dia difitnah, ya, walaupun pada akhirnya dia akan masuk penjara gitu. Jadi dia mempertahankan sikap jujur dan bersihnya. Nah, ini yang namanya pribadi yang berintegritas. Nah, yang kedua adalah ketika Sadrah, Mesak, dan Abednego. Nah, ketika mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, dan pada suatu peristiwa mereka dihadapkan kepada Raja Nebukadnezar, menyuruh mereka untuk menyembah sesembahan lain atau dewa. Nah, tetapi mereka, karena mereka adalah hamba Tuhan, orang yang percaya kepada Allah dan punya integritas yang baik dan luar biasa, mereka memilih dimasukkan di dalam perapian daripada harus menyembah dewa Nebukadnezar. Nah, ini yang namanya berintegritas. Pribadi yang berintegritas artinya adalah perkataan sejalan dengan perbuatan, meskipun resikonya sangat tidak baik itu. Nah, yang kedua adalah karakter juga menimbulkan dampak atau pengaruh yang besar. Nah, orang Kristen yang berkarakter, ya, kita semua orang Kristen yang berkarakter akan memancarkan sinar atau cahaya kebenaran yang dapat menuntun orang lain kepada pertobatan dan iman kepada Kristus. Jadi dampak dan pengaruh yang besar oleh orang Kristen sangat erat dikaitkan dengan garam dan terang dunia yang pernah diperkatakan oleh Yesus di Matius 5 ayat 13 dan 14. Jadi saudara dan saya, kita semua orang percaya ini harus punya karakter yang mampu memberi dampak atau pengaruh yang besar kepada orang lain atau kepada sekelompok orang gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa lihat di dalam Alkitab banyak sekali tokoh-tokoh yang memberi dampak atau pengaruh yang besar. Nah, Yesus Kristus sudah pasti, Bapak Ibu. Nah, kemudian Paulus. Nah, di dalam perjalanan penginjilannya, Paulus sangat memberi dampak dan pengaruh yang besar kepada orang-orang yang dia injili. Kita ambil satu peristiwa ketika Paulus menginjil di bangsa Yunani. Nah, bangsa Yunani dikenal sebagai orang yang menyembah berhala yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan mereka fanatik dengan dewa-dewa mereka. Tetapi karakter yang dimiliki Paulus, ya, mampu mempengaruhi orang-orang di sana dan akhirnya membawa mereka dalam pertobatan dan percaya kepada Kristus. Nah, inilah yang harus kita contoh, di mana kehidupan kita, dimanapun kita berada, ya, kita mampu memberi dampak atau pengaruh yang besar kepada seseorang atau kepada sekelompok orang, bahkan kepada bangsa-bangsa gitu. Nah, ini adalah yang kedua. Yang ketiga adalah karakter membuat kita menjadi seorang saksi Kristus yang efektif. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar bahwa menjadi seorang saksi Kristus itu tidak hanya dilakukan atau hanya ditunjukkan dengan perkataan saja. Mungkin kita hebat dalam penginjilan, tetapi kalau gaya hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita katakan, maka kita menjadi seorang saksi Kristus yang tidak efektif. Ketika kita tidak punya karakter, walaupun kita punya karunia, kita punya skill, nah, itu sama saja kita menjadi seorang hamba Tuhan, seorang saksi Kristus yang tidak efektif. Jadi karakter ini sangat mempengaruhi bagaimana kita menjadi seorang saksi Kristus, ya, bahkan melalui gaya hidup kita sehari-hari itu menjadi efektif. Karena Bapak Ibu, apalagi kita yang hamba-hamba Tuhan, ketika kita hanya berbicara saja, ya,
Itu tidak cukup kepada orang lain untuk percaya kepada kita. Tetapi kalau kita mampu membuktikan dengan karakter dan gaya hidup sehari-hari, maka sudah pasti orang lain akan juga percaya kepada kita. Nah, orang Kristen yang berkarakter Kristus akan mudah didengar ketika ia berbicara. Nah, dan kita lihat sekarang bahwa banyak sekali perkataan-perkataan sumbang dan tuduhan-tuduhan palsu terhadap Kristenan dikarenakan banyak saksi-saksi Kristus yang berkarakter buruk. Nah, jadi istilahnya adalah, atau kata lainnya, kalau kita berkarakter buruk, maka kita seperti menjelekkan kekristenan itu sendiri. Nah, kerap kali ketika kita hubungkan di dalam pemberitaan kabar baik atau Injil, ya, kita menghadapi resistensi atau penolakan. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena karakter atau tingkah laku dari si pemberita Injil sendiri berlawanan dengan Injil itu sendiri. Nah, ini yang tadi maksudnya, kalau kita punya karakter, maka kita akan juga menjadi seorang saksi Kristus yang efektif. Nah, jadi contoh tadi yang saya katakan sebagai garam dan terang, ya, kedua hal itu mengacu kepada perbedaan dan pengaruh. Dan hal ini dapat diartikan yaitu bahwa orang Kristen harus memikul beban moral secara konsisten dan konsekuen. Nah, lebih jauh ini bukan sekedar penegasan, tetapi merupakan sebuah panggilan bagi orang Kristen untuk melibatkan diri dan memberi solusi dalam masalah-masalah dunia ini tanpa harus menjadi duniawi. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa manfaat-manfaat memiliki karakter ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang punya tanggung jawab besar di dalam pemberitaan kabar baik. Ya. Jadi demikian pemaparan dari saya tentang pentingnya karakter dan manfaat-manfaat memiliki karakter, dan selanjutnya akan